Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku. Selamat beraktivitas. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini dengan menonton video-video kami. Dan pada kesempatan pagi kali ini kita akan sedikit berbagi pada seperti biasanya kawan-kawan, dimana saat ini kita akan berbagi mengenai tentang permasalahan lagi yang terjadi pada tanaman cabai, yang dimana salah satu permasalahannya adalah jelas di depan kita ini, yaitu keriting daun. Nah, keriting daun itu sendiri sebenarnya salah satu masalah ya yang sering terjadi pada budidaya tanaman cabai. Hampir ketika kita membudidayakan itu rata-rata mengalami semacam itu. Dan keriting daun itu sendiri menjadikan salah satu dampak tersendiri ya bagi tanaman. Karena apa? Karena daun kan sebagai tempat fotosintesis ya, sedangkan mereka mengalami permasalahan berupa keriting. Nah, jika tempat fotosintesis tersebut bermasalah, nanti dampaknya apa? Dampaknya adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman cabai itu sendiri juga akan bermasalah. Ya, karena apa? Karena ya tempat pembuatan makanannya saja berupa daun itu bermasalah. Otomatis mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga bermasalah ya, karena metabolismenya tidak bisa berjalan dengan bagus. Lalu keriting daun itu penyebabnya berbagai macam ya. Jadi ada yang disebabkan oleh hama, ada juga disebabkan oleh virus, penyakit, lalu ada juga disebabkan oleh kurangnya air maupun nutrisi, dan juga disebabkan oleh paparan herbisida atau bahan-bahan kimia yang disemprotkan ke tanaman cabai kita. Itu juga bisa menjadikan tanaman cabai keriting kan kawan, semacam itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan keriting daun yang disebabkan oleh hama, yang dimana hama ini ternyata juga bisa mengakibatkan terjadinya keriting daun itu sendiri. Nah, yang kita awali ya, untuk hama itu sebenarnya ada berbagai macam hama juga kan kawan yang bisa mengakibatkan keriting. Kelompok hama yang bisa mengakibatkan keriting itu biasanya dari kelompok thrips, kutu daun atau aphids, lalu juga ada tungau. Nah, itu ketiga kelompok ini biasanya yang bisa mengakibatkan daun-daun, tidak hanya di cabai pun kadang mengalami, tidak hanya pada cabai pun juga mengalami masalah keriting daun juga kan kawan. Tapi kurang lebih hama yang menyerangnya kurang lebih dari kelompok itu kan kawan. Dan hama tersebut menyerang tanaman cabai mengakibatkan keriting itu cara kerjanya dengan cara menyerang bagian daun-daun yang masih muda. Jadi daun-daun yang masih muda tersebut diserap cairannya, lalu di cairan pada daun tersebut karena kekurangan, daun akan melengkung, lalu juga akan keriting ya, yang jelas keriting, keras dan kerdil yang dimana ya tidak berkembang lah ya, semacam itu kan karena cairannya terserap oleh si hama tersebut. Dan ya kembali lagi, efek jangka panjangnya itu pertumbuhan dari tanaman itu tidak bisa begitu cepat ataupun mengkerdil lah lebih tepatnya, semacam itu. Lalu kan kawan, untuk dampak selain pertumbuhannya, dampak secara generatifnya di masa-masa generatif itu biasanya buahnya tidak menjadikan buah yang berkualitas bagus, buahnya juga ikut mengeriting ya. Karena ya kembali lagi ya, saya rasa kemungkinan buah itu mengeriting juga salah satunya adalah kurangnya nutrisi yang disuplai ke buah tersebut ya. Karena apa? Karena ya kembali lagi daunnya mengeriting yang disebabkan oleh hama salah satunya, yang menjadikan fotosintesis mereka tidak bisa berjalan dengan bagus, sehingga nutrisi yang disalurkan untuk buah itu tidak bagus, dan akhirnya
buah dari tanaman cabai tersebut berupa cabai itu ya kan itu terkadang mengalami keriting atau kondisi abnormal ya kan atau tidak normal lah ya. Karena apa? Karena yaitu ketersediaan unsur hara berupa air dan nutrisinya tidak terpenuhi, salah satunya ya yang berdampak pada buah ya yang diawali dari serangan hama ke daun yang kita budidayakan semacam itu. Lalu yang berikutnya kan kawan, ini solusinya kan kawan, solusi yang saya rekomendasikan yang setelah saya pelajari dan saya ketahui yaitu adalah yang pertama kan kawan, harus bisa mengendalikan hama. Untuk hama-hama yang menyerang tanaman cabai itu untuk pengendaliannya bermacam-macam ya. Kawan-kawan cari yang efektif saja ya bagi tanaman cabainya. Saya rasa itu pengendaliannya, karena ini kalau tidak digitukan, tidak dikendalikan, itu serangan hamanya biasanya makin lama makin banyak kan kawan, dan dampaknya juga sangat besar kan kawan bagi tanaman yang kita budidayakan, karena itu makhluk hidup bisa berpindah tempat dan yang jelas bisa berkembang biak semacam itu. Lalu yaitu selain pengendalian hama juga kan kawan perlu melakukan pemulihan nutrisi ya bagi tanaman yang kita budidayakan. Pastinya ketika kondisi tanaman itu tidak bagus, perlu membutuhkan nutrisi yang dimana nutrisinya itu sendiri nanti akan menjadikan bahan baku untuk dibentuknya makanan yang mereka bisa menyembuhkan dirinya sendiri lah semacam itu. Jadi kita hanya perlu menyediakan nutrisi untuk tanaman cabai kita agar nantinya nutrisi tersebut bisa diserap dan diolah sendiri untuk menyembuhkan dirinya kan kawan. Sehingga kan kawan hanya perlu menyediakan nutrisi yang optimal. Nah, penyediaan nutrisi ini bisa dilakukan dengan melakukan pemupukan kan ya. Pemupukan bisa menggunakan pupuk organik cair ya, ataupun pupuk-pupuk semi organik itu juga bisa kan kawan. Tergantung dari kondisi lahan kan kawan. Kalau yang memungkinkan untuk pupuk organik ya gunakan pupuk organik kan kawan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya monggo, keputusan dari kawan-kawan gimana. Silahkan kalau mau menggunakan yang sintetis, tapi ya ada resiko tersendiri ya yang perlu kan catat dan perlu kan perhatikan ya sebelum melakukan tindakan. Yang jelas saya rasa nutrisi itu perlu disuplai, dan itu salah satu nutrisinya berupa pupuk organik cair ya yang mengandung khususnya bagian adalah nitrogen, fosfor serta kalium yang sifatnya makro itu harus sebisa mungkin tersedia lah ya untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Lalu untuk berikutnya adalah ketika kawan-kawan sudah mengalami kondisi semacam itu, untuk budidaya berikutnya kawan-kawan lakukan pencegahan untuk terjadinya keriting daun pada tanaman cabai kawan ya. Nah, cara pencegahannya bagaimana? Cara pencegahannya yaitu lakukan sanitasi lahan, yang dimana sanitasi lahan ini perlu dibersihkan ya lahannya ya dari terutama dari ini kan kawan gulma ataupun tumbuhan liar, yang dimana itu memang sangat berpengaruh sekali, biasa dipergunakan sebagai inang dari hama-hama yang mengakibatkan tanaman cabai kita keriting. Jadi lakukan pengolahan lahan untuk seluruhnya kan kawan ya yang akan dibudidayakan. Jadi diolah semua agar yaitu gulma-gulmanya selain mengurangi persaingan dengan disanitasi, gulma tersebut juga mengurangi potensi hama untuk berdatangan ke lahan kawan semacam itu. Jadi gulma tersebut disanitasi, dibersihkan ya agar penyakit hilang, hama pun juga hilang kan kawan, tidak mendekat ya, karena dianggap ketersediaan bagi si hama makanannya masih kurang atau tidak mencukupi semacam itu.
Lalu yang berikutnya adalah melakukan rotasi tanam. Nah, rotasi tanam itu juga perlu kan kawan. Karena apa? Karena dengan rotasi tanam itu pasti hama itu menyerap atau memakan ya bahan-bahan yang berasal dari tanaman kita itu berbeda rasa. Nah, keunikannya adalah hama kalau merasakan hal yang berbeda itu tidak mau mendekat ke tanaman yang sedang dibudidayakan ya, yang dilakukan rotasi. Jadi kan perlu melakukan rotasi agar rasa dari makanan yang diserap oleh hama yang mendekati lahan kawan-kawan itu bisa berbeda, sehingga ya hama tidak suka pindah-pindah. Jadi tidak berpotensi besar untuk menyerang tanaman yang kita budidayakan. Semacam itu perlu namanya rotasi. Nah, rotasinya itu biasanya dari tanaman daun, lalu yang diambil umbinya seperti bawang merah, lalu tanaman yang diambil buahnya seperti tanaman cabai ya, semacam itu. Kalau untuk tanaman daun ya cukup caisim ataupun kangkung ataupun bayam ya, tergantung dari kawan-kawan. Lalu yang berikutnya yaitu adalah kawan-kawan juga pilihlah ini mungkin kalau ada ya kan pilihlah benih-benih yang kuat ya, yang tahan akan serangan hama. Nah, itu biasanya ada varietas-varietas tertentu yang tahan ya akan beberapa serangan hama maupun penyakit. Nah, itu kan kawan pergunakan benih yang tahan agar yaitu ketika benih itu sudah teruji ketahanannya, otomatis kemungkinan ketika diserang tanaman ya performa dari benih tersebut masih dalam kondisi yang bagus dan baik, semacam itu kan kawan. Dan itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dari kami dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat kawan-kawanku yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.